Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Sporting untuk merekrut Viktor Gyökeres. Striker asal Swedia itu mencetak 54 gol dan 13 assist dalam 52 pertandingan musim lalu. Ini menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Eropa. Manchester United sempat dikaitkan dengan Gyökeres. Namun, kini Arsenal berada di posisi terdepan. Menurut MyFootball, The Gunners menawarkan 51 juta pound ditambah bonus. Akan tetapi, jumlah tersebut belum memuaskan pihak Sporting. Laporan dari CNN Portugal menyebut agen Gyökeres telah bertemu dengan Arsenal pada Rabu. Pertemuan itu bertujuan membahas potensi transfer. Sang pemain kabarnya telah menyatakan keinginan kuat untuk pindah ke Emirates. Jadon Sancho secara resmi kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya di Chelsea berakhir. Namun, kabar buruk datang dari Jerman. Klub lamanya, Borussia Dortmund, dikabarkan tidak tertarik merekrutnya kembali musim panas ini. Meskipun ditolak Dortmund dan gagal bersinar di Chelsea, Sancho belum sepenuhnya kehabisan peluang. 3 klub Premier League disebut tertarik menampungnya. Klub-klub tersebut adalah Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United. Kabar terbaru seputar bursa transfer Manchester United kembali mencuat. Setan Merah dikabarkan mendapat tawaran dari Juventus untuk merekrut striker mereka, Dusan Vlahovic. Sumber tersebut mengungkapkan, perwakilan Juventus telah menghubungi Manchester United. Mereka menawarkan sang striker Serbia itu dengan harga yang relatif terjangkau. Juventus paham betul MU sedang mencari striker baru. Mereka pun memanfaatkan situasi ini dengan mempromosikan Vlahovic. Disebutkan, Juventus hanya membanderol Vlahovic seharga 20 juta euro. Harga yang cukup murah untuk striker berkualitas di pasaran saat ini. Ballon d'Or mau mengadakan penghargaan Super Ballon d'Or. Terakhir 35 tahun lalu digelar, kini diproyeksi Lionel Messi yang akan mendapatkannya. Ballon d'Or sudah diadakan sejak tahun 1956 oleh majalah France Football. Ajang ini jadi trofi individu bergengsi dengan piala berupa bola emas. Dilansir dari Tribuna, France Football mau adakan lagi Super Ballon d'Or. Penghargaan ini pernah sekali diadakan pada tahun 1989 di akhir bulan Desember. Ketika itu, Alfredo Di Stefano jadi juaranya dan sampai sekarang masih jadi orang pertama yang memenanginya. Sang mendiang mendapatkannya. Format Super Ballon d'Or masih sama, yakni via voting oleh para pemain, pelatih, dan jurnalis dari tiap negara. Trofinya juga berupa bola emas, tapi ukurannya lebih besar. Diyakini, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bisa bersaing untuk mendapatkannya. Namun, Messi diprediksi jadi unggulan karena punya titel Ballon d'Or lebih banyak yakni 8/5. Kabar terbaru mengindikasikan Federico Chiesa mungkin akan segera kembali ke Serie A. Winger asal Italia itu dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk bergabung dengan Napoli musim panas ini. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Antonio Conte menjadi motor utama transfer ini. Pelatih Napoli itu disebut sudah lama mengincar Chiesa. Musim lalu, Conte sempat berusaha membawa Chiesa ke Napoli. Namun karena satu dan dua hal upaya itu menemui kegagalan. Kini dengan situasi pemain yang ingin keluar dari Liverpool, Conte kembali mendorong manajemen untuk merekrutnya. Mantan bek Manchester United, Wes Brown, memberikan masukan untuk klub lamanya. Ia menyarankan Setan Merah untuk merekrut striker Aston Villa, Ollie Watkins, sebagai solusi masalah lini serang mereka. Dalam wawancaranya dengan Boyle Sports, Brown menjelaskan mengapa Watkins cocok untuk MU. Menurutnya, striker timnas Inggris itu sudah terbukti kualitasnya di Premier League. Meski begitu, Brown mengakui bahwa proses transfer Watkins tidak akan mudah. Aston Villa sangat menghargai striker andalan mereka itu. Ia juga menilai Villa bakal sulit mencari pengganti yang sepadan, jadi mereka akan tetap mempertahankan Watkins. Inter Milan dikabarkan kembali membuka pembicaraan untuk merekrut Rasmus Hojlund dari Manchester United. Setelah sempat vakum, Nerazzurri kini berusaha menuntaskan transfer striker Denmark tersebut. Laporan tersebut mengungkapkan, Inter memutuskan melanjutkan pembicaraan setelah mendapat lampu hijau dari pelatih baru mereka, Christian Chivu. Inter dikabarkan telah menyiapkan proposal khusus untuk mendapatkan Hojlund. Nerazzurri berencana mengajukan pinjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Namun Manchester United dikabarkan lebih menginginkan transfer permanen langsung di musim panas ini. Trent Alexander-Arnold kini resmi menjadi bagian dari skuad Real Madrid. Ia langsung mematok target tinggi bersama klub barunya, yakni menjuarai Piala Dunia antar klub 2025. Dalam sesi konferensi pers, Trent Alexander-Arnold tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Bek asal Inggris itu mengaku sudah lama menantikan kesempatan mengenakan seragam Los Blancos. Kedatangan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid bertepatan dengan persiapan tim menghadapi Piala Dunia antar klub 2025.
Ia pun tak ragu menjadikan turnamen ini sebagai target utamanya. Menurut Trent, menjadi juara dunia bersama Real Madrid akan menjadi awal yang sempurna dalam karir barunya di Spanyol. Ia pun ingin memberikan kontribusi langsung sejak laga pertama. Paris Saint-Germain baru saja menjuarai Liga Champions. Les Parisiens selanjutnya membidik gelar di Piala Dunia Antar Klub 2025. Pelatih Luis Enrique senang dengan keikutsertaan PSG di ajang ini. Ia berharap bisa memenangkan trofinya usai juara di Eropa. Semua orang yang terlibat di sini sangat baik. Bermain di Piala Dunia Antar Klub merupakan sesuatu yang fantastis. Kami tidak sabar untuk memulai latihan dan memulai kompetisi pada hari Minggu depan, katanya di situs resmi Paris Saint-Germain. Menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub merupakan hal yang luar biasa bagi Paris Saint-Germain. Sekarang saatnya untuk kembali berkompetisi dan memenangkan Piala Dunia Antar Klub, ujarnya. Ousmane Dembélé dijagokan menangi Ballon d'Or 2025. Dembélé perkasa bawa PSG di tanah Prancis, serta menangi Liga Champions pertama dalam sejarah. Media Prancis, L'Equipe lakukan polling. Hasilnya, Ousmane Dembélé dapat suara terbanyak dengan 44%. Di bawahnya adalah Lamine Yamal dengan 21%. Kylian Mbappé di tempat ketiga dengan 21%. John Duran baru 5 bulan bersama Al Nassr. Ex-penyerang Aston Villa itu dikabarkan bakal meninggalkan klub Arab Saudi itu. Duran didatangkan Al Nassr pada bursa transfer Januari lalu. Kabarnya, ia dibeli seharga 64 juta pound plus biaya tambahan lain. Meski bisa bersinar dengan mencetak 12 gol dari 18 laga, Duran dikabarkan berpotensi meninggalkan Al Nassr. Melansir Daily Mail, permasalahan pribadi penyebabnya. Franco Mastantuono akan bergabung dengan Real Madrid. James Rodriguez, yang pernah berkostum Los Blancos bilang begini, Franco Mastantuono yang dikabarkan akan menuju Real Madrid setelah Piala Dunia Antar Klub. Mastantuono bakal bermain untuk River Plate terlebih dahulu di Piala Dunia Antar Klub 2025. Menurut El Futbolero, pemain asal Argentina itu baru bakal menggunakan seragam Madrid pada tanggal 10 Agustus mendatang. Rodriguez pun dimintai pendapatnya soal Mastantuono. Menurut pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Lazio kini tengah merampungkan kontrak baru untuk Mattias Vecino. Gelandang asal Uruguay itu akan menginjak usia 34 tahun pada Agustus mendatang dan seharusnya bebas kontrak pada Juni ini. Kondisi tersebut sempat menarik minat dari Benfica dan Real Betis. Namun, Vecino tampaknya akan terus melanjutkan kariernya bersama Lazio. Ia bergabung dari Inter Milan pada 2022 secara gratis. Meski hubungan antara Vecino dan Sarri sempat kurang harmonis, keduanya disebut telah menjalin komunikasi yang lebih baik akhir-akhir ini. Nama Nico Williams kembali menghiasi rumor transfer musim panas ini. Winger lincah milik Athletic Bilbao tersebut dikabarkan semakin dekat bergabung dengan raksasa Bundesliga, Bayern Munchen. Upaya Bayern Munchen memperkuat lini depan mereka mendapat angin segar. Nico Williams dikabarkan sudah menyatakan minatnya untuk pindah ke Allianz Arena pada musim panas ini. Laporan dari Sky Germany mengklaim bahwa sang pemain menunjukkan ketertarikan kuat untuk bermain di Bundesliga. Bahkan, ia sudah memberikan lampu hijau kepada pihak Bayern untuk memulai pembicaraan lebih lanjut. Situasi ini menjadikan Bayern sebagai kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangan Williams. Sementara Arsenal dan Chelsea, dua pesaing utama dalam perburuan ini, dikabarkan mulai tertinggal dalam negosiasi. Walaupun belum ada kesepakatan resmi, komunikasi antara perwakilan Williams dan manajemen Bayern sudah dimulai. Proses ini disebut dipimpin langsung oleh Max Eberl dan Christoph Frenn, duo direktur klub Bavaria tersebut. Barcelona tengah merencanakan langkah mengejutkan untuk Pablo Torre. Meski sempat dikabarkan akan dijual, pemain muda itu justru akan ditawari kontrak baru. Barcelona tetap melihat Pablo Torre sebagai aset berharga meski jarang dimainkan. Flick dan manajemen sepakat bahwa pemain muda itu masih punya masa depan cerah di klub. Rencananya, Torre akan diberi kontrak baru sebelum dipinjamkan atau dijual musim panas ini. Barcelona ingin memastikan mereka masih bisa mengontrol perkembangan karir pemain asal Spanyol itu. Klub lebih memilih opsi pinjaman dengan opsi beli, tapi juga terbuka untuk penjualan permanen asal ada klausul buyback. Ini menunjukkan Barcelona masih ingin punya andil dalam karir Torre. Federico Chiesa diprediksi akan meninggalkan Liverpool pada musim panas ini. Real Betis muncul sebagai salah satu klub yang paling serius mengincarnya. Real Betis melihat Chiesa sebagai solusi setelah gagal mempertahankan Anthony. Pemain berusia 27 tahun ini dinilai memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat lini serang Los Verdiblancos. Performanya yang kurang meyakinkan di Liverpool membuat peluangnya untuk bertahan di Anfield sangat kecil. Beberapa klub Italia seperti AC Milan, Napoli, dan AS Roma juga dilaporkan tertarik membawanya pulang.
Betis berharap bisa mengulang kesuksesan mereka dengan Anthony yang mengalami revitalisasi karir di Benito Villamarin. Chiesa mungkin akan mendapatkan efek serupa jika bergabung dengan klub Spanyol tersebut. Salah satu nama yang masuk daftar pendek adalah Alex Grimaldo. Bek Leverkusen itu memiliki klausul pelepasan sebesar 15 juta euro, harga yang dinilai sangat masuk akal untuk pemain dengan kualitas sepertinya. Grimaldo, produk Akademi La Masia, tampil gemilang bersama Bayer Leverkusen selama 2 musim terakhir. Namun, kepergian Xabi Alonso ke Real Madrid bisa mempengaruhi masa depannya di Bundesliga. Barcelona melihat Grimaldo sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini pertahanan. Bek berusia 29 tahun itu memiliki pengalaman bermain di La Liga dan kualitas yang sudah terbukti. Di antara sejumlah penyerang muda yang diburu klub-klub top musim panas ini, Hugo Ekitike salah satunya. Penyerang 22 tahun itu musim lalu bikin 22 gol dan 12 assist dalam 48 penampilan di seluruh kompetisi. Sejauh ini ada Liverpool dan Chelsea yang dikabarkan berminat, meski statusnya masih memantau situasi dan belum mengajukan tawaran. Persoalannya adalah Eintracht mematok harga tinggi, yakni 85 juta pound, untuk pemain yang terikat kontrak sampai 2029 tersebut. Nah, dari sejumlah laporan media Inggris, Manchester United kini ikut meramaikan perburuan untuk Ekitike. Setan Merah memang butuh penyerang tengah untuk mendongkrak produktivitas gol, yang musim lalu kelima terbawah di Premier League. Trent Alexander-Arnold langsung mendapat tantangan setibanya di Real Madrid. Florentino Perez meminta TAA membawa klub jadi kampiun Piala Dunia antar klub 2025. Real Madrid memang membutuhkan jasa Alexander-Arnold lebih cepat. Los Blancos ingin menurunkan bek 26 tahun itu di Piala Dunia antar klub 2025. Hal itu disampaikan Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Piala Dunia antar klub disebutnya jadi tantangan untuk dimenangkan Trent Alexander-Arnold bersama timnya. Bayern Munich mundur teratur dari perburuan playmaker Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Sebab, harga Wirtz kemahalan untuk klub Bavaria itu. Wirtz memang sudah dikaitkan dengan Bayer sejak musim lalu. Klub itu percaya bisa membawa Wirtz ke Allianz Arena musim depan karena sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Hans Wirtz, ayah sekaligus agen pemain 22 tahun itu. Namun, hype soal transfer Wirtz ke Bayer menguap begitu saja menjelang akhir Mei lalu. Ini setelah Liverpool masuk dalam persaingan untuk memperebutkan Wirtz. Bayern lantas mengurungkan niatnya untuk memboyong Wirtz dan tinggal Liverpool yang bernegosiasi dengan Leverkusen. Saat ini tahapan negosiasi sudah mencapai final di mana kedua tim sepakat dengan harga 140 juta euro sudah termasuk bonus. Luis Diaz kedapatan mengikut akun Barcelona dan Lionel Messi di media sosial. Kode dirinya mau pindah ke Los Angeles. Kontrak Diaz di Liverpool masih berjalan hingga 2027. Meski begitu, spekulasi masa depannya lagi gencar dibicarakan belakangan ini. Barcelona menjadikan Diaz sebagai target utama di bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Catalonia itu sudah mengajukan penawaran untuk menggaet Diaz, tapi ditolak Liverpool. Luis Diaz mengaku sudah berbicara dengan klub-klub lain terkait tawaran yang datang. Meski tak menyebutkan nama klub, winger 28 tahun itu diyakini tertarik bergabung ke Barcelona. Kode ketertarikan Diaz dengan Barcelona terlihat di akun medsos pribadinya. Menukil Mundo Deportivo, pemain asal Kolombia itu sudah memfollow akun Instagram Barcelona dan Lionel Messi, yang notabene legenda Barca. Victor Gyökeres menjadi aset yang diminati banyak klub musim panas ini. Namun memasuki negosiasi dengannya tidak mudah karena Sporting pasang harga tinggi. Presiden Sporting Federico Varandas mengonfirmasi sendiri bahwa pemainnya itu tak akan dijual di kisaran 65-70 juta euro. Padahal dari laporan yang beredar sebelumnya, ada semacam perjanjian dengan Gyökeres bahwa ia bisa pergi di angka tersebut. Varandas turut menjelaskan bahwa ia bukan pula ingin menjual di harga 100 juta euro seperti rumor yang berkembang. Namun hal ini sudah terlanjur mengusik Gyökeres, yang sudah bertekad bergabung klub lebih besar.